sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Oh. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatkan. Puji Tuhan. Pencanangan sasaran pelayanan GBKP tahun 2023, jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan, telah terlaksana dengan baik. Sebagai tubuh Kristus, mengingatkan kita sebagai tubuh begitu banyak aneka ragam organ-organ tubuh. Semua saling melengkapi. Semua organ saling membutuhkan. Dan untuk sehat dan kuat tubuh kita, salah satu kata kunci harus dilakukan adalah bergerak, latihan, atau istilah populer olahraga, atau istilah pelayanan aktif. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini, dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini merupakan kegerakan dan latihan kami, sehingga sehat dan kuat. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini dari 1 Timotius 5 ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tema yang akan saya pakai adalah berlaku adil. Saudara-saudaraku, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Kita lihat di dalam kitab Ulangan 25 ayat 4, 1 Korintus 9 ayat 9, dan 1 Timotius 5 ayat 18. Paling tidak ada dua kata kunci. Pertama, memberangus, artinya menutup moncong atau mulut. Tentu dalam hal ini moncong lembu. Yang kedua, mengirik. Dalam istilah pertanian, tindakan memisahkan biji-bijian dari tangkai. Jika yang mengirik adalah binatang,
maka biasanya berkas-berkas padi atau gandum disusun menjadi sebuah tumpukan. Nantinya, ya, binatang tersebut, lembu tersebut menginjak-injak berkas-berkas tersebut sampai lepas dari tangkainya. Jadi, kalau dikatakan jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirit, artinya jangan menutup moncong lembu yang sedang bekerja atau mengirit padi atau gandum. Kalau kita perhatikan Ulangan 25 ayat 4 menekankan perlakuan yang adil serta manusiawi terhadap sesama manusia. Jadi termasuk juga perlakuan yang baik terhadap orang miskin, kaum yang terpinggirkan, para pendatang, anak yatim piatu, dan para janda. Bagaimana hubungan antara sesama manusia? Kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus 9 ayat 9 dan 1 Timotius 5 ayat 18, sama-sama bicara tentang para pelayan di gereja yang berhak mendapat upah dari apa yang dikerjakannya. Kalau 1 Korintus mengutip Ulangan 25 ayat 4 menyebutnya sebagai hukum Musa. Sedangkan 1 Timotius mengutip Ulangan 25 ayat 4 menyebutnya dengan kitab suci. Jadi, baik Ulangan 24 ayat 5, 1 Korintus 9 ayat 9, maupun 1 Timotius 5 ayat 18 dengan mengatakan jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirit, tentunya dapat kita pahami dengan melihat latar belakangnya tadi, agar setiap orang yang bekerja berhak mendapat bagian dari apa yang telah dikerjakannya. Sebagaimana lembu yang sedang bekerja mengirit, ketika dia mau memakan dari hasil irikannya, maka pemilik tidak perlu menghukumnya dengan cara menutup moncongnya. Saudara-saudaraku, kesewenang-wenangan tetap menjadi sorotan dari dulu, kini, bahkan yang akan datang. Misalnya, pada pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia tahun 751 sampai 687 sebelum Masehi, Nabi Mika mengutuk para pemimpin yang korup, pedagang yang tidak jujur, menentang dosa-dosa ketidakadilan, penindasan, keserakahan, kekikiran, dan kejahatan. Dampaknya sangat berat kalau terus bersikeras melakukan kejahatan. Karena itu, saudara-saudaraku, dalam konteks kitab Mika timbul pertanyaan, apa yang paling diinginkan Allah? Dalam Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi salah satu yang paling diinginkan Allah adalah agar kita berlaku adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar. Adil bermakna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada satu prinsip utama, bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Jadi, adil tidak berarti sama rasa
dan sama rata. Tapi sikap yang menempatkan sesuatu sesuai kapasitas dan kelayakannya, serta bebas dari diskriminasi. Kalau dalam dunia kerja, bila ada ketidakadilan, dapat menimbulkan gesekan-gesekan horizontal sesama karyawan dan konflik yang kemudian menyebabkan penurunan motivasi kerja. Bersikap adil tentunya meningkatkan kepuasan pribadi dan orang lain atas hasil yang diperoleh, juga menciptakan tim yang efektif dan mendukung peningkatan kinerja. Alkitab menentang semua praktek ketidakadilan. Yesus menekankan dalam Lukas 10 ayat 7, seorang pekerja berhak mendapat apa yang harus mereka terima. Apa yang menjadi haknya tidak boleh ditahan. Prinsip jangan mencuri, jangan berlaku curang, bayarlah upah dengan benar tepat waktunya. Dosen saya tahun 60-an, Yaptin Hin SH, pelopor dan pejuang HAM Indonesia. Dia juga pendiri LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Berikan kepada siapa saja apa yang menjadi bagiannya. Adil pada Allah artinya menempatkan Allah pada tempat yang benar, yakni kita sebagai makhluk Allah, dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan Allah kepada kita, sehingga benar-benar Allah itu adalah Allah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pekan penata layanan teridah ibas perlagu. Adil, setia, ras ukur meteruk, ras sanak jabu. Kalak situ itebus ras datken pasu-pasu. Muat bagin aktif ibas tahun simbaru. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami berlaku adil. Secara khusus kami mendoakan GBKP Runggun Cibino, keluarga Pendeta Andreas Pranata Mulyala, Pertua Diaken Nora Naras Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR. Biarlah dapat menjadi teladan berlaku adil. Biarlah sasaran pelayanan GBKP tahun 2023 menjadi jemaat pelaku aktif pelayanan, mempercepat tumbuh kembangnya GBKP. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami. Biarlah tahun 2023 yang penuh dengan tantangan dapat menyikapinya sebagai peluang yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.